Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia bersama kita dan seluruh jamaah yang ada di studio ini, dan kita masih terus melanjutkan kajian kita. Dan tadi sudah dengar juga kisah yang menjadi penyemangat buat kita untuk kembali kepada Allah dengan cara bertakwa dan tentunya dengan apa yang tadi disampaikan, mendawamkan baca Quran. Subhanallah. Dan kembali lagi ke Ustadz. Jadi mengenai azab itu sendiri bisa dijelaskan tadi bagaimana dan bisa dijelaskan buat kita semua. Ya, mungkin begini, kan tadi kita terinspirasi kaitan dengan amal yang dilakukan. Ini satu saja gitu, amal apa? Membaca Quran saja. Ternyata Allah selamatkan dari musibah. Tenggelamnya rumah atau bahasanya banjirnya rumah sampai banjirnya masuk ke rumah, gitu ya. Gitu. Apalagi kalau kita secara umum amal-amalan. Artinya apa? Berbuat kebaikan itu mengundang rahmat Allah. Barangkali ini harus, dalilnya harus, karena kita berbicara ini bukan berbicara lisan omong kosong atau hanya bicara pikiran saja. Bukan ilmu filsafat ini, tapi ini adalah ilmu zahir wa batin. Zahir dan batin ini. Jadi harus berdasar tentunya. Dari mana? Al-Quran, firman Allah. Jadi yang berbuat kebaikan pasti rahmat Allah dekat dengannya. Barangkali Umi Titin silakan untuk membacanya. Ya, silakan. Surat Al-A'raf ayat 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. Subhanallah. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi berbuat kebaikan itu apakah dia baik terhadap dirinya, menjaga mata, telinga, lisannya, nggak banyak melihat macam-macam Quran yang dia lihat, bisa kebaikan. Bisa juga seorang istri betul-betul bakti pada suaminya. Tidak ingin membuat kecewa dalam kehidupannya. Saya harus, itu kebaikan. Seorang anak berbakti pada orang tuanya, aku tak ingin meminum satu tetes air pun juga, memakan satu suap nasi pun juga, sebelum ibu dan bapakku makan dulu. Dia perhatikan ibu dan bapaknya, udah jarang anak model gini. Ya, makanan di atas meja, bapak ibunya kagak tahu dimakan, kadang-kala habis. Mama bapaknya cuma lihat, nah udah makan. Alhamdulillah mah enak makanan, padahal ibunya memikirkan, nggak apa-apa, demi anak. Ya. Jadi ketika seorang anak tidak meminum sesuatu sebelum ibu dan bapaknya, tidak makan sesuatu sebelum ibu dan bapaknya, dia diam, dia duduk, dia bahagia melihat bapak ibunya, sampai kenyang dari apa yang ada di sana, itu sebuah kebaikan. Ya. Ada pengemis terlepas sehat hebat datang kepada kita, apa yang ada walaupun hanya sebutir kurma kita kasihkan. Itu kebaikan. Cuman jadi pertanyaan, ada nggak kira-kira kormanya? Kira-kira kalau di rumah punya satu butir, datang pengemis ke rumah kita, berani nggak ngasih kan? Dulu kami ingat ketika masih kecil ya, kita masih kecil, orang tua itu kalau ada pengemis, nggak pernah pengemis itu sampai dengan lewat begitu saja, tidak. Nggak ada uang, barangkali ada makanan yang sudah bisa langsung dimakan. Itu pilihannya tuh begitu tuh. Ada uang, karena uang nilai yang utama dari seorang pengemis menginginkannya. Itu tidak ada makanan yang siap saji atau siap dimakan langsung. Karena kedua ini, uang pasti akan beli itu nantinya kalau dia lapar dan haus. Ada yang ketiga, jika ini tidak ada, maka setidaknya ada beras di rumah. Dulu walaupun hanya secangkir gini diambilnya sama dia, makanya pengemis dulu itu bawa seperti kantong terigu itu ya, plus masuk. Pengemis sekarang mah enggak, bawanya map, udah tahu mintanya cuma duit. Pengemis dulu mah itu, jadi apa saja diberi ridho.
Ya, sekarang coba kasih korma 1, dia pas ngomong sama kita, ngehina ini ibu. Gitu ya. Tapi maaf ya, saya tidak bermaksud ini. Ini sudah memang pola budaya yang sudah berbeda ya. Sekali lagi, mari kita sama-sama diingat ya oleh kita sekalian bahwa perbuatan baik. Jadi perbuatan baik tadi sudah dikatakan dekat rahmat Allah. Di antaranya apa? Dari manapun musibah datangnya, untuknya Allah jaga. Allah hindarkan, Allah jauhi. Pas kalau tadi dari cerita itu. Betul, Ya, betul, saya pikir itu. Ya. Baik, alhamdulillah. Tapi sepertinya ada kisah lagi ya, Iya. yang ingin kita dengar dari jamaah yang mempunyai cerita yang berbeda. Tapi kita pengen, boleh yang bersangkutan, ibu yang memiliki cerita boleh berdiri? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarinah Tato dari Majelis Taklim Trikora Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini pengalaman pribadi. Jadi tahun 2013 suami mengalami kecelakaan dan itu sangat parah. Dokter sudah memvonis bahwa tulang belakang ada beberapa bagian yang retak, tulang pinggang, sekitar tulang pinggang pun retak, dan terkena tulang ekor. Dan itu sudah divonis untuk suami saya lumpuh. Selama seminggu di rumah sakit, sudah obat penenang itu sudah yang paling tinggi. Waktu itu kami sudah 1 butir itu bayarnya sekitar 750. 1 butir obat. Ya, sementara suami saya harus makan 3 kali. Berarti 1 hari bisa menghabiskan 2,1-an ya? 2.100.000 ya? Alhamdulillah dari kantor memang membantu. Dapat asuransi. Tapi itu tidak ada efeknya sama sekali ke suami saya, kata dokter. Ya. Seminggu di rumah sakit, dokter memutuskan bahwa suami saya harus memakai morfin. Saya sempat dipanggil dan saya membantah keras karena walaupun itu obat itu haram. Saya akhirnya memutuskan untuk membawa pulang suami saya. Dan dokter marah sama saya. Saya bilang, di ajaran kami di Islam itu, morfin itu tetap haram. Apapun alasannya mungkin, Allah masih ada jalan untuk lain. Akhirnya saya membuat surat perjanjian, saya bawa pulang suami saya. Saya berdua sama suami dan anak-anak membesarkan suami untuk bahwa kamu kuat, kamu bisa sembuh, memberi semangat kepada suami. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, suami saya sembuh 3 bulan, suami saya sudah bisa jalan kembali. Jadi saya mematahkan vonis dari dokter bahwa suami saya akan lumpuh seumur hidup. Itu mungkin cerita dari saya. Mungkin yang akan saya jadikan pertanyaan kepada Pak Ustadz Kemal, apakah ini peringatan, ujian atau azab untuk keluarga kami? Ya, baik Ibu, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah normal. Alhamdulillah sudah beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Tapi nanti dulu, nanti jangan dulu duduk ya. lagi. Silakan. Gitu. Ada yang mau dibahas? Kami juga perlu menanyakan Ibu, ya. Karena gini, segala sesuatu hal itu terkait dengan apakah itu adalah ujian atau itu adalah musibah. Semua itu kan ada penangkalnya. Jadi kalau bahasanya ada obatnya. Nah, obat itu ada yang sudah ditelan dari awal seperti pil kina. Ya, kalau mau ke daerah-daerah di mana di situ ada malaria, kita akan minum pil kina dulu 3 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya sudah kita minum. Ya, di sana minum. Nah, bisa jadi apa yang terjadi dari musibah itu sesungguhnya ibu sudah menelan obatnya sebelumnya. Sehingga yang seharusnya dari sudut pandang manusia dia lumpuh, tapi ternyata tidak jadi lumpuhnya. Berdasarkan medis, berdasarkan ilmu yang memang ada, tapi ternyata Allah menghendaki lain karena rahmat tadi. Maka itu yang perlu digali sekarang dari ibu adalah
Apa yang menjadikan kebiasaan? Yang membuat Allah itu nanti akhirnya cinta. Jadi ibu tidak tahu apa, tapi yang saya suka biasanya adalah ini. Suami apa kira-kira? Itu yang perlu menjadikan pertanyaan ibu. Ya. Saya dan anak-anak, memang anak-anak dari kecil kami sudah biasakan untuk mengaji dan sholat. Dimanapun mereka berada, mereka main, begitu mendengar azan, pasti mereka langsung ke masjid. Itu. Dan saya kembali kepada diri saya bahwa semua adalah kehendak Allah. Jadi saya banyak menangis bukan di depan suami, tapi saya banyak menangis di sajadah. Ya, baik. Ya. Baik. Terima kasih Ibu ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga istiqomah Ibu dan Ya. anak-anak Ibu seluruhnya ya, insya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, Mas Allah. Hafiz. Bayangkan, jadi sekali lagi kebaikan itu beragam sekali ya. 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 Tadi Ibu berbicara tentang sholat tepat waktu. Jadi Ibu mengarahkan anak-anak seluruh keluarga itu azan masuk masjid di mana saja berada. Artinya menjaga yang diwajibkan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Hidayatul Hidayah ya, Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan siapa yang menjaga kefarduan yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah, keluarganya dijaga, semua yang telah dianugerahkan akan dijaga oleh Allah. Dan siapa saja yang mencintai sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, maka berubah bukan sekedar jaga, tapi aku akan mencintai dirinya. Subhanallah. Baik. Luar biasa. Ada beberapa kisah inspirasi juga buat kita yang di rumah maupun yang di studio. Dan tentunya nanti akan terus dilanjutkan kajian kita tentang pembahasan ini. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Serambi Islami.